Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Berikut penjelasan materi tema 3, subtema 2, pembelajaran 1. Jadi kalau kemarin kita udah belajar subtema 1 sudah sampai selesai ya, pembelajaran 6. Nah, sekarang kita masuk ke subtema 2. Dimulai dari pembelajaran 1, silakan kalian buka halaman 60. Kita baca bersama-sama ya. Wujud benda. Setiap benda memiliki wujud. Wujud benda ada 3, yaitu padat, cair, dan gas. Tas, buku, pensil itu berwujud benda. Minyak dan air berwujud cair. Gas hidrogen dalam balon berwujud gas. Dapatkah kamu menyebutkan contoh lainnya? Nah, kalau padat ini contohnya apa aja selain tas, buku, dan pensil? Lemari, meja, pokoknya kalau yang wujudnya keras atau padat itu disebutnya benda padat ya. Jadi kalau kalian tekan bendanya dan bendanya tidak berubah wujud, nah itu disebut benda padat. Boleh apa saja ya. Terus kalau yang bendanya cair berarti benda yang teksturnya itu seperti air atau cair. Boleh minyak, boleh oli, boleh sirup, susu, air minum, air putih. Terus darah termasuk benda cair. Kalau gas itu bisa oksigen, hidrogen, udara. Nah, itu bentuknya adalah wujudnya adalah gas. Di dapur, Dayu melihat benda-benda yang digunakan untuk memasak. Banyak pula bahan-bahan untuk dimasak, seperti bawang, cabai, minyak goreng, dan kecap. Perhatikan gambar dapur rumah Dayu berikut. Nah, di sini juga ada nih seperti minyak goreng sama kecap termasuk benda apa? Ya, benda cair ya. Oke, next halaman 61 ada gambar Dayu dan mamahnya dan ibunya ya sedang memasak. Kita baca, kamu telah mengamati gambar di atas, kelompokkan benda-benda yang ada di dalam gambar sesuai dengan wujudnya. Tuliskan hasil pengamatan dalam tabel berikut. Jadi di sini ada tabel untuk benda padat, benda cair, dan benda gas. Kalian tulis di sini ya. Benda padat apa aja yang ada di gambar ini? Ada panci, ada teko, ada teflon, ada meja, ada lemari, ada dinding, ada kaca tuh. Termos termasuk benda padat. Yang benda cair apa saja? Ini ada kuah sayur, ada air, ada minyak goreng, ada kecap. Nah, itu masuk benda cair. Yang benda gas apa? Nih, uap yang keluar dari teko, gas yang dipakai untuk memasak Ibu Dayu, itu termasuk benda gas. Udara yang dihirup Ibu dan Dayu adalah benda gas. Silahkan ditulis semua di sini ya. Next, halaman 63, kamu telah mengamati benda-benda di sekitarmu. Jawablah pertanyaan berikut. Yang pertama, benda dikelompokkan ke dalam 3 wujud. Tuliskan ketiga wujud benda tersebut. Tadi sudah di halaman 60, tiga-tiganya ya. Apa saja silakan ditulis di sini. Nomor 2, tuliskan 2 contoh benda padat di sekitarmu. Silakan kamu tengok kanan kiri yang ada di benda yang ada di sekitarmu atau yang sedang kamu pegang sekarang itu termasuk benda padat atau bukan. Silakan ditulis. Nomor 3, tuliskan 2 contoh benda cair, benda-benda yang bentuknya cair, encer, air gitu. Kental juga boleh seperti oli itu termasuk benda cair, kecap termasuk benda cair walaupun mereka tidak secair air tapi dia itu termasuk benda cair. Silahkan ditulis. Tuliskan 2 contoh benda gas. Nah, yang kamu hidup tuh apa? Oksigen. Yang dalam ban motor atau ban sepeda kamu apa? Hidrogen. Silahkan ditulis di sini. Next, halaman 63. Pernahkah kamu naik alat transportasi seperti pada gambar di samping? Tahukah kamu termasuk ke dalam wujud benda apakah motor itu? Termasuk benda apa? Ditekan apakah dia berubah bentuk? Tidak ya, berarti dia termasuk benda padat. Oke, next, lihat denah di bawah. Baca dulu terangannya. Pada hari Minggu, Edo dibonceng ayah ke rumah nenek. Edo dibonceng ayah dengan motor. Perhatikan denah jarak rumah nenek berikut. Jarak rumah Edo ke rumah nenek adalah 5 km lebih 300 meter. Jarak ini dapat ditulis 5 km atau kilometer lebih 300 m atau meter. Jarak dari rumah Edo ke kebun binatang adalah 1523 meter. Satuan kilometer dan meter atau m adalah satuan untuk menyatakan jarak. Ya, untuk jarak itu biasanya pakai kilometer dan meter. Oke, jadi 1 kilometer itu berapa sih?
1 kilometer itu sama dengan 1000 meter. Oke, next. Jarak, ini penjelasan untuk soal cerita yang tadi ya, yang denah rumah Edo ke rumah nenek. Jarak rumah Edo ke rumah nenek adalah 5 km 300 meter. Berapa jarak rumah Edo ke rumah nenek dalam satuan meter? Dalam satuan meter. Jadi yang ditanyakan adalah meter. Jadi yang bukan meter kita rubah dulu ke meter. Yang mana yang bukan meter? Ini 5 km kan bukan meter. Jadi kita rubah dulu menjadi meter. 5 km itu sama dengan, kalau 1 kilo 1000 meter, berarti kalau 5 km sama dengan 5000 meter. Nah ini karena sudah meter jadi nggak usah dirubah, langsung aja ditulis 300 meter. Jadi 5000 meter ditambah 300 meter sama dengan 5300 meter. Jadi jarak rumah Edo ke rumah nenek adalah 5300 meter. Next, jarak yang harus ditempuh Edo dari rumah ke kebun binatang adalah 1523 meter. Berapa jarak rumah Edo ke kebun binatang dalam satuan kilometer dan meter? Yang ditanyakan dua-duanya. Jadi yang bukan kilometer kita rubah menjadi meter, yang bukan meter kita rubah menjadi meter dulu. Jadi dari 1523 meter kita rubah dulu menjadi kilometer karena yang ditanyakan pertama adalah kilometer. 1000 meter itu sama dengan 1 kilometer. Ya, 523 meter itu tidak bisa dirubah jadi kilometer, berarti ditulis aja 523 meter. Ya, jadi 1 kilometer lebih 523 meter. Lalu yang kedua kita rubah jadi meter semua. Jadi kalau meter semua 1 kilometer itu 1 kilometer itu sama dengan 1000 meter ditambah 523 meter. Jadi sama dengan 1523 meter. Next, halaman 65. Ada bermacam-macam bentuk bangunan, juga bahan pembentuk bangunan tersebut. Perhatikan denah jarak antar bangunan di bawah ini. Oke, di sini ada denah. Nanti kita lihat perintahnya di sini untuk melihat denah rumah siapa. Yang pertama, rumah Siti ke sekolah, katanya berapa kilometer, berapa meter. Ini rumah Siti. Yang ditanyakan adalah ke sekolah. Sekolah ini ya, berarti ke sini. Dari rumah Siti ke sekolah adalah 5 km lebih 100 meter. Kalau dirubah jadi meter adalah 5 kilo berapa meter? 5000 kan, berarti 5100 meter. Sekarang dari rumah Udin ke kantor pos. Ini kantor posnya. Berapa? 2 km lebih 850. 2 di sini 850. Berarti kalau dirubah jadi meter adalah 2850. Next, dari rumah Siti ke rumah Udin katanya berapa? 6 km lebih 350. Berarti ditulis di sini 6 kilo 350 meter. Berarti kalau dirubah jadi meter adalah 6350. Sekarang di rumah Siti ke pasar. Ini pasarnya ya. Berarti ke sini. Berapa katanya? 6 km lebih 50 meter. Berarti ditulis 6 km lebih 50 meter. Dan di sini tulis 6000. Nah ini gimana tulisnya? Kalau 6 kilo 50 berarti adalah 6050. Seperti itu. Oke. Nomor 5. Dari rumah Udin ke pasar. Sekarang dari rumah Udin nih ke pasar. Tarik garis. Berapa? 10 km. 10 km berarti berapa meter? Kalau 1 kilo meter adalah 1000 meter. Berarti kalau 10 km sama dengan berapa? Nah ini kurang 1000. Berarti adalah 10.000 gitu. Karena 10 kali 1000
sama dengan 10.000. Oke, itu ya cara hitungnya ya. Next, halaman 66. Di sini ada gambar pesawat. Ada dua pesawat A dan pesawat B dengan ketinggian yang berbeda. Pesawat A 3.000 meter, pesawat B 4.325 meter. Pertanyaan pertama, berapa ketinggian pesawat A dalam satuan kilometer? A adalah 3.000 meter. Berarti kalau dirubah jadi kilometer, berapa meter? Berapa kilo? 3 kilo ya, karena 1 kilo adalah 1000 meter. Next, yang pertanyaan kedua adalah pesawat B dalam satuan kilometer. Pesawat B 4.325 meter. Berarti sama dengan, terus di sini dulu, 4.325 sama dengan 4 kilo lebih 325 meter. Ya, kalau dirubah jadi kilometer. Nomor 3, berapa perbedaan ketinggian pesawat B dibandingkan pesawat A? Nah, kalau ditanyakan, ini sama kayak kemarin nih, soal yang kemarin yang ditanyakan selisih gundu siapa yang kemarin ulangan, udah ibu guru kasih soal kan? Yang selisih, kalau ditanyakan selisihnya seperti ini, pesawat B dan pesawat A, berarti ditulis dulu pesawat B-nya. B itu 4.325 meter, A itu pesawat A 3.000. Oke, berarti diapain caranya kalau dicari selisih atau perbedaan? Selisih itu perbedaan ya. Itu dikurang aja. 4.325 dikurang 3.000 sama dengan 1.325 meter atau 1 kilometer lebih 325 meter. Seperti itu. Oke. Selamat mengerjakan. Bila ada yang tidak mengerti boleh tanyakan langsung ke ibu guru. Selamat belajar.